Malam itu, angin dingin berembus pelan di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Fadli baru saja selesai mengaji di rumah Ustadz dan berniat pulang. Jam menunjukkan jam 21:30. Ia melewati jalan setapak yang sepi, diapit kebun kosong, dan sebuah masjid tua yang sudah jarang digunakan. Masjid itu dikenal warga sebagai masjid kosong karena sudah bertahan-tahan tak dipakai. Beberapa warga percaya tempat itu angker. Saat melintasi halaman masjid, tiba-tiba terdengar suara azan. Bukan azan Isya, bukan pula azan subuh. Suaranya lirih, pelan, namun jelas. Fadli menghentikan langkah. Bulu kuduknya berdiri. Siapa yang azan malam-malam begini? Tidak ada lampu menyala di masjid. Tak ada tanda-tanda orang. Suara itu hanya terdengar sekali, lalu hening. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu seperti mengikutinya. Begitu ia menoleh, masjid itu tampak gelap gulita. Fadli mulai berlari kecil. Sesampainya di rumah, ia tak berani bercerita. Dalam hatinya, suara azan itu seperti memanggilnya. Malam itu, ia susah tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara azan samar-samar terdengar lagi. Menggema di kepalanya. Malam itu, setelah berusaha memejamkan mata, akhirnya Fadli tertidur. Namun tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di halaman masjid kosong. Langit di atasnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan purnama. Suara azan kembali terdengar, namun kali ini berulang-ulang menggema dari dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pintu masjid perlahan terbuka sendiri, menimbulkan derit pelan yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari dalam, terlihat sosok lelaki berjubah putih berdiri membelakanginya, mengumandangkan azan sambil memandang ke arah mihrab. Suaranya merdu, tapi terasa ganjil, seperti ada gema yang tak wajar. Fadli mencoba memanggil sosok itu, tapi suaranya tak keluar. Kakinya seolah tertahan, tak bisa melangkah mendekat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti azan, lalu perlahan menoleh ke belakang. Wajahnya tidak punya mata, hanya cekungan hitam dalam, dan senyuman lebar menghiasi wajah pucatnya. Fadli terbangun mendadak dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Jam menunjukkan jam 2:45. Namun entah kenapa, ia masih mendengar lantunan azan samar-samar dari arah masjid itu. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar, seakan berada di dalam kepalanya sendiri. Dadanya sesak. Malam itu, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, berharap suara itu berhenti. Namun, semakin lama, suara itu justru terdengar semakin jelas, semakin dekat. Pagi harinya, mata Fadli sembab. Ia tak banyak tidur semalam. Suara azan itu seolah membekas di telinganya. Ia bergegas mandi dan sarapan, lalu duduk di teras. Pandangannya kosong mengarah ke masjid tua yang tampak dari kejauhan. Ibunya menyadari wajahnya pucat. "Kamu sakit, Nak?" tanya sang ibu. Fadli menggeleng. Ia ragu bercerita. "Enggak, Bu. Cuma capek." Tak lama kemudian, Ustadz Hamid lewat. Fadli spontan memanggilnya. "Ustadz, semalam saya dengar suara azan dari masjid kosong. Ada orang sholat di sana ya?" tanyanya pelan. Ustadz Hamid mendadak diam. Wajahnya serius. "Masjid itu sudah lama tak dipakai, Nak. Imam terakhirnya sudah meninggal 10 tahun lalu." "Siapa yang azan di sana?" jawabnya sambil menatap dalam ke mata Fadli. Fadli tercekat. "Tapi saya dengar jelas, Ustadz. Malah kayak ada orang di dalam." Ustadz Hamid menghela napas. "Sudah lama tak ada yang berani ke sana malam-malam. Pernah ada orang dengar azan juga. Tapi mereka yang mendengar
Katanya dipanggil. Fadli mengernyit. Besoknya hilang, sampai sekarang gak ketemu. Ucapan itu membuat Fadli merinding. Tiba-tiba angin berembus kencang. Selembar daun jatuh menimpa kakinya. Di kejauhan, suara tokek terdengar 3 kali berturut-turut. Ustadz Hamid melirik langit. Jangan dekat-dekat masjid itu, Fadli. Kalau terdengar azan ketiga kalinya, jangan dituruti. Fadli makin bingung. Kenapa azan ketiga? Apa yang terjadi kalau ia tetap mendengarnya? Fadli menelan ludah. Kalau ada yang mendengar 3 kali, kenapa Pak? Pak Rahman menarik napas panjang. Dulu ada pemuda, namanya Bayu. Dia dengar azan itu 3 kali. Malam ketiga, dia masuk ke dalam masjid. Ikut panggilan itu. Esok paginya, orang-orang hanya menemukan sajadah basah dan jejak kaki mengarah ke mihrab. Tapi Bayu tak pernah kembali. Fadli terdiam, merinding mendengar cerita itu. Langit mulai gelap. Suara azan maghrib dari musola mulai berkumandang. Pak Rahman menepuk pundaknya. Ingat nak, kalau nanti kau dengar lagi, tutup telingamu. Jangan sekali-kali mendekat. Fadli mengangguk pelan, namun di dalam hatinya, rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutan. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Fadli duduk di kamarnya, menatap jendela yang mengarah ke arah masjid kosong. Bulan separuh menggantung di langit, cahaya temaram menyorot pucuk pohon. Jam dinding menunjukkan pukul 23. Fadli mencoba tidur lebih awal, tapi matanya sulit terpejam. Di kepalanya, suara azan semalam terus berulang, seolah mengundang. Ia menutup telinga dengan bantal, menarik selimut hingga menutupi kepala. Namun, tepat jam 23:30, suara itu terdengar lagi. Suara itu lirih, pelan, datang entah dari mana. Kali ini terdengar lebih dekat. Fadli membuka mata. Jantungnya berdebar cepat. Ia bergegas menutup jendela. Tapi suara azan itu masih jelas terdengar, seakan bergema di dalam dadanya. Ia mencoba mengabaikan, mengulang-ulang ayat kursi dalam hati. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. Fadli mematung. Ia mendekat pelan, menyingkap tirai sedikit. Di luar gelap, hanya bayangan pohon yang terayun. Namun, di sudut pandangannya, terlihat seseorang berdiri di halaman, menghadap ke arah masjid. Orang itu mengenakan jubah putih, berdiri tegap, membelakanginya. Perlahan, sosok itu mengangkat kedua tangan ke telinga, seperti posisi awal azan. Suara itu kembali terdengar, azan kedua. Fadli mundur pelan, napasnya tercekat. Ia tahu, tinggal 1 kali lagi. Kalau terdengar azan ketiga, apa yang akan terjadi? Fadli terduduk di pojok kamar, memeluk lututnya erat. Suara azan itu perlahan menghilang, meninggalkan hening yang mencekam. Di luar, sosok berjubah putih itu masih berdiri membelakangi, tak bergerak sedikit pun. Jam menunjukkan 00,15. Fadli menatap jendela dengan ketakutan. Apa dia masih di sana? Bisiknya pelan. Tiba-tiba, sosok itu mulai melangkah mundur, perlahan mendekati jendela kamarnya. Setiap langkahnya menimbulkan derak rumput kering. Fadli menutup mulutnya, berusaha menahan suara napas. Ketukan di jendela terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tirai bergetar pelan, seolah ada tangan yang menyentuhnya dari luar. Fadli, suara lirih memanggil namanya. Fadli gemetar. Siapa yang tahu namanya? Ia menarik selimut, menutupi seluruh tubuh, berdoa dalam hati. Namun suara itu semakin dekat, seperti berbisik di telinganya. Kau mendengarkanku bukan? Mendadak,
ketukan itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Saat Fadli memberanikan diri membuka selimut, ia melihat jendela sudah terbuka sedikit. Tirai perlahan berkibar ditiup angin. Di ambang jendela ada jejak tangan basah, seolah seseorang tadi menyentuh kaca dari dalam. Fadli mundur pelan, jantungnya berdebar tak karuan. Dan jauh di kejauhan, dari arah masjid kosong, terdengar samar suara derit pintu terbuka, seakan ada sesuatu masuk ke dalamnya. Fadli akhirnya tertidur, meski tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di halaman masjid kosong. Kali ini, pintu masjid terbuka lebar, menganga gelap. Dari dalam, terdengar suara azan lirih. Namun bukan seperti yang biasa ia dengar. Suaranya serak, berat, dan pelan. Di depan pintu masjid, sosok berjubah putih berdiri menatapnya. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Pucat, mata hitam pekat, bibir tipis tersenyum samar. Tangannya terulur ke arah Fadli. "Masuklah, Nak." Suara itu terdengar pelan. "Sudah waktunya. Kau ikut?" Fadli menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak mau." Namun kakinya terasa berat, seperti tertarik mendekat tanpa bisa ia tahan. Langkahnya makin dekat ke pintu. Dari dalam, samar terlihat barisan orang sholat. Semuanya berjubah putih. Membelakanginya, mereka semua diam, tak bergerak. Suara azan itu bergema makin keras. Sosok di pintu tersenyum lebih lebar. Matanya menghitam, tangannya terulur lebih jauh. Azan ketiga, "Waktumu tiba, Fadli." Fadli berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhnya tetap melangkah ke dalam masjid. Saat telapak kakinya menyentuh ambang pintu, tiba-tiba seseorang menarik pundaknya dari belakang. Ia mendadak terbangun, terengah-engah, napasnya memburu. Jam dinding menunjukkan pukul 3. Di luar, suara azan perlahan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. Fadli membeku. Suara azan itu benar-benar terdengar lagi. Suara itu mengalun jelas dari arah masjid kosong, menggema di malam yang sunyi. Kali ini nadanya lebih berat, lebih dalam, seperti menyeret sesuatu dari dalam bumi. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Fadli menutup telinga, menggigil di pojok kamar, tapi suara itu tetap terdengar, seolah langsung berbicara ke dalam kepalanya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ini azan ketiga. Ingatan akan kata-kata Ustadz Hamid langsung terngiang. Kalau terdengar azan ketiga, jangan dituruti. Namun aneh, kakinya mulai terasa gatal untuk melangkah. Dadanya seperti sesak jika ia tetap diam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang perlahan menariknya keluar kamar. Fadli mencoba melawan. Ia meraih pintu kamarnya, menguncinya, tapi suara azan itu semakin nyaring, mengguncang jiwanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kamarnya. "Fadli." Suara itu memanggil pelan, persis seperti dalam mimpinya. "Sudah waktunya, ikutlah." Fadli memejamkan mata, menahan tangis. Ia membaca ayat kursi berulang-ulang, namun ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Pintu kamarnya bergetar hebat, seolah hendak didobrak. Azan itu mencapai akhirnya. Lalu, hening, tidak ada suara lagi. Tidak ada gedoran lagi. Saat Fadli membuka mata, pintu kamarnya sudah terbuka lebar, dan di ambangnya berdiri sosok berjubah putih, tersenyum samar. Fadli hanya bisa mematung. Tubuhnya terasa berat, sulit digerakkan. Dadanya sesak, peluh dingin membasahi pelipisnya. Perlahan, tanpa ia sadari, kakinya mulai melangkah mendekat. Sosok itu mundur perlahan, memimpin jalan. Setiap langkahnya tak bersuara, mengarah keluar rumah, menuju jalan setapak yang gelap. Fadli mengikutinya tanpa mampu melawan. Di kejauhan,
Masjid kosong berdiri gelap. Hanya diterangi sinar bulan pucat. Pintu masjid terbuka lebar, seolah menanti. Fadli menelan ludah. Pandangannya kabur. Dari dalam masjid, samar terlihat beanggen-beanggen berjubah putih. Semuanya menatap ke arahnya. Tanpa mata, tangannya terangkat pelan. Melangkah maju. Setiap langkah mendekati pintu. Saat langkah Fadli melewati ambang pintu masjid, suasana di dalam terasa dingin, menusuk tulang. Masjid itu gelap. Hanya diterangi rembulan yang temaram masuk melalui jendela pecah. Di depan, berjajar sosok-sosok berjubah putih menghadap ke arah mihrab. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengumandangkan takbir. Suaranya dalam, berat, menyeramkan. Lalu satu persatu sosok lain mengikuti. Namun suara mereka terdengar serak, parau, seperti suara dari dalam sumur. Fadli terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin mundur, tapi kedua kakinya tak mau digerakkan. Dari arah mihrab, terdengar suara derit pintu kayu. Perlahan, dari balik tirai mihrab, muncul sosok lain. Lebih tinggi, berjubah hitam. Wajahnya tertutup sorban gelap. Sosok itu melangkah pelan ke tengah ruangan, mengangkat tangannya. Semua sosok berjubah putih langsung sujud bersamaan. Suara bergemuruh terdengar, seperti doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Sosok berjubah hitam itu menatap Fadli. Meski wajahnya tertutup, Fadli bisa merasakan tatapannya menusuk dalam, membuat lututnya lemas. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Fadli. Seketika itu juga, semua sosok berjubah putih berbalik menghadap ke arahnya. Fadli mundur satu langkah. Namun punggungnya menabrak tembok dingin. Tak ada jalan keluar. Suara gemuruh bacaan tak dikenal semakin keras, seperti gaung dari dalam gua. Sosok berjubah hitam di depan mihrab mengangkat kedua tangan, seolah memberi aba-aba. Mendadak semua sosok berjubah putih berhenti. Mereka berdiri tegak, menatap kosong ke arah Fadli. Lalu, perlahan, mereka membentuk lingkaran, mengelilinginya. Fadli berdiri di tengah. Lingkaran itu semakin rapat, hingga ia hanya bisa melihat kain putih lusuh mereka. Sosok berjubah hitam perlahan berjalan mendekat, melewati lingkaran, mendekati Fadli. Ia berhenti hanya satu langkah di depan. Perlahan, ia mengangkat sorban penutup wajahnya. Wajah itu, wajah Fadli sendiri. Pucat, mata hitam pekat, bibir tersenyum kecil. Fadli tercekat. Aku. Sosok itu mengangguk pelan. Kau, sudah ditunggu? Sudah dipanggil. Tiba-tiba, semua sosok berjubah putih, sujud bersamaan. Wajah mereka menempel lantai. Sosok berjubah hitam mendekat, menyentuh kepala Fadli. Mulai malam ini, kau yang mengumandangkan azan ketiga. Fadli ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lingkaran itu semakin rapat, suara gema semakin keras. Lalu, perlahan, semuanya gelap. Pagi itu, warga desa heboh. Ibunya Fadli berkeliling, mengetuk pintu tetangga sambil menangis. Fadli belum pulang sejak subuh. Beberapa warga ikut membantu mencari. Mereka menelusuri jalan setapak, ladang, bahkan ke tepi sungai. Tak ada jejak. Terakhir kali Fadli terlihat, ia duduk di teras rumah, menatap ke arah masjid kosong. Ustadz Hamid dan Pak Rahman juga datang. Mereka bertukar pandang. Wajahnya serius. Jangan-jangan, bisik Pak Rahman, tak berani melanjutkan. Akhirnya, mereka memutuskan mencari ke dalam masjid. Bertahun-tahun, tak ada yang berani masuk ke sana. Pintu kayu masjid itu berderit pelan saat didorong. Bau apek dan lembab menyeruak di dalam. Sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di dekat mihrab, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua terdiam. Di sana tergeletak sebuah sajadah basah, dan di atasnya terlipat rapi baju yang dikenakan Fadli semalam. Jejak kaki basah terlihat mengarah ke mihrab,
lalu menghilang begitu saja. Ustadz Hamid memejamkan mata, membaca doa. Dia sudah dipanggil, gumamnya lirih. Ibu Fadli menangis meraung, "Anakku, anakku." Dan di kejauhan, angin berembus pelan, membawa suara lirih. Suara itu terdengar samar dari arah masjid. Sejak hilangnya Fadli, masjid kosong menjadi semakin sunyi. Tak ada lagi yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Namun, beberapa warga mulai mendengar suara aneh di malam hari. Kadang suara azan lirih, kadang suara langkah kaki, kadang suara tangisan pelan. Ustadz Hamid duduk termenung di beranda rumahnya. Pak Rahman menghampiri. "Ustadz, semalam saya dengar azan lagi dari arah masjid itu." Ustadz Hamid mengangguk pelan. "Azan ketiga sudah ada penggantinya." Pak Rahman menatap khawatir. "Apa maksudnya, Ustadz?" "Dulu Imam Malik yang memanggil, sekarang Fadli yang meneruskan. Masjid itu tak bisa kosong, selalu harus ada penjaga azan ketiga." Pak Rahman tercekat. "Kalau begitu, sampai kapan?" Ustadz Hamid menatap ke arah masjid kosong yang tampak siluetnya di kejauhan. Gelap, misterius, sampai ada yang mendengar dan mau menjawab panggilan itu. Malam itu, suara azan kembali terdengar. Samar, pelan, di jalan setapak, seorang anak kecil berhenti berjalan, menoleh ke arah masjid. Matanya berbinar, mendengar suara itu seperti memanggilnya dengan lembut. Kakinya melangkah perlahan mendekat, tak sadar bahwa ia sedang dipanggil menuju lingkaran tak berujung itu. Malam itu, angin berembus lebih kencang. Langit gelap tanpa bulan. Masjid kosong, berdiri di kejauhan, siluetnya samar dalam kegelapan. Suara azan lirih terdengar, semakin jelas, semakin mendekat. Anak kecil itu, Rian namanya, berdiri terpaku di depan gerbang masjid. Tatapannya kosong, seolah terhipnotis. Tangannya terulur ke depan. Langkahnya perlahan maju melewati gerbang berkarat. Dari dalam masjid, samar terlihat bayangan berjubah putih berdiri di pintu, menunggunya. Suaranya pelan memanggil, "Masuklah, Nak, waktumu sudah tiba." Di dalam masjid, suara azan berkumandang. Kali ini lebih merdu, namun ada nada kesedihan dalam setiap lantunan. Warga desa mulai mendengar suara itu setiap malam. Mereka tahu Fadli sudah menjadi penjaga azan ketiga, dan kini akan ada pengganti lain. Lingkaran itu tak pernah putus. Masjid kosong selalu memanggil, memilih, menunggu, dan malam itu suara azan terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Sampai hari ini, suara itu tetap terdengar dari masjid kosong. Tak ada yang tahu siapa yang mengumandangkan, dan tak ada yang tahu siapa lagi yang akan menjawab panggilannya.